Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi mata kuliah manajemen operasional, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kajian mengenai materi yang sudah kelompok kami diskusikan bersama, yaitu materi mengenai metode faktor rating, dengan dosen pengampu yaitu Enci Merlin M. Karuntu, SEMT. Sebelum kita masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu satu demi satu anggota yang menjadi bagian dari kelompok kami. Yang pertama, Putri Polo Padang dengan NIM 2006-110-2408. Yang kedua, Titania Mamuaya dengan NIM 2006-110-2422. Yang ketiga, Trivena Wangko dengan NIM 2006-110-2424. Pengertian. Metode pembobotan faktor atau factor rating method merupakan sebuah metode yang sering digunakan karena metode ini menggabungkan antara kualitatif dengan kuantitatif di dalam menentukan lokasi yang paling tepat untuk perusahaan jasa maupun manufacturing. Metode ini nantinya akan membandingkan antara lokasi yang satu dengan lokasi yang lainnya dengan berdasarkan beberapa indikator. Selanjutnya, indikator tersebut digunakan sebagai pembanding terhadap masing-masing lokasi atau kota di mana pabrik atau tempat usaha tersebut akan didirikan. Biasanya, angka yang digunakan untuk menentukan nilai dari setiap indikator adalah mulai 0 sampai 100. Nanti, kota atau lokasi yang jumlah atau total nilai dari seluruh indikatornya paling tinggi, maka kota atau lokasi itulah yang akan menjadi tempat untuk lokasi mendirikan pabrik atau tempat usaha baru. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Polo Padang. Langkah-langkah metode pembobotan faktor atau factor rating method dalam menentukan lokasi pabrik. Di bawah ini merupakan langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika ingin menentukan lokasi pabrik. Yang pertama, melakukan identifikasi terhadap apa saja faktor yang perlu dilakukan analisa di lokasi penempatan atau pembangunan pabrik. Yang kedua, lakukan penilaian terhadap masing-masing bobot atau faktor tersebut. Prinsipnya yaitu semakin tinggi nilai atau bobotnya, maka semakin tinggi juga faktor tersebut perlu dipertimbangkan. Adapun total bobot yang biasanya digunakan secara umum mulai dari 1 sampai dengan 100%. Yang ketiga, menentukan lokasi alternatif. Ini penting karena dikhawatirkan lokasi yang sudah kita rencanakan malah tidak sesuai karena disebabkan oleh berbagai hal. Maka dari itu, kita perlu menentukan sebuah lokasi alternatif untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, berikan penilaian terhadap masing-masing lokasi alternatif tersebut. Adapun mengenai nilai yang nanti akan diberikan berkisar antara 0 sampai dengan 100. Yang kelima, lakukan perhitungan terhadap total nilai yang berasal dari setiap lokasi alternatif. Caranya adalah dengan mengkalikan bobot terhadap faktor-faktor yang sudah ditentukan untuk masing-masing lokasi tersebut. Yang terakhir, sekarang kita harus membandingkan mana lokasi alternatif yang memiliki nilai paling tinggi. Contoh perhitungan metode pembobotan faktor. Setelah mengetahui langkah-langkah yang harus Anda lakukan ketika ingin menerapkan metode pembobotan faktor, maka sekarang yaitu seperti apa contoh dari penerapan metode pembobotan faktor atau factor rating method terhadap perusahaan multinasional. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur berupa smartphone yang mana perusahaan tersebut ingin mendirikan cabang di Indonesia. Tentunya dalam mendirikan perusahaan ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah penentuan lokasi yang kira-kira merupakan lokasi terbaik.
Setelah melakukan beberapa survei lokasi di beberapa kota, menghasilkan beberapa kota yang menyediakan lokasi terbaik, serta berbagai alasan atau faktor yang menjadi dasar dalam penentuan lokasi tersebut. Ada beberapa penilaian terhadap lokasi alternatif tersebut, antara lain faktor-faktor yaitu lokasi yang dekat dengan pemasok, lokasi yang dekat dengan distributor, ketersediaan infrastruktur, ketersediaan fasilitas, ketersediaan tenaga kerja, sistem penggajian dan UMK, iklim dan geologi, kebijakan dari pemerintah daerah, harga tanah, dan faktor pendukung lainnya. Pada lokasi yang dekat dengan pemasok, Kota A terdapat 50 lokasi dengan bobot nilai 0,06, sedangkan pada Kota B terdapat 70 lokasi dan pada Kota C terdapat 50 lokasi. Begitupun seterusnya kita bisa lihat pada tabel yang sudah tertera. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Titania Mamuaya. Selanjutnya, untuk hasil dari perkalian terhadap faktor nilai atau bobot dengan nilai dari lokasi alternatif, yaitu yang pertama, lokasi yang dekat dengan pemasok. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa hasil survei pada kota A berjumlah 50 lokasi, maka dikalikan dengan bobot yang bernilai 0,06, didapatilah hasil yaitu 3. Selanjutnya untuk kota B dengan jumlah 70 lokasi, mendapatkan hasil perkalian senilai 4,2. Kemudian yang terakhir untuk kota C dengan jumlah lokasi yang sama dengan kota A yaitu 50 lokasi, maka didapatkan hasil perkalian yaitu 3. Begitupun seterusnya dapat kita amati bersama dalam tabel yang sudah tercantum pada PPT berikut. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan perhitungan metode pembobotan yang sudah dilakukan, kita mengetahui bahwa kota A memperoleh nilai sebesar 62,4. Selanjutnya ada kota B yang mendapatkan nilai 69,9 dan kota C mendapatkan nilai sebesar 70,5. Kesimpulannya adalah kota C yang memperoleh nilai yang paling tinggi di antara kota lainnya dan berhak menjadi lokasi terbaik dalam mendirikan pabrik. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam perkataan yang tidak kami sadari. Sekian dan terima kasih.